warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Bioselmol, kelas pendidikan biologi B 2024. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan memaparkan materi mengenai proses ekspresi gen pada sel prokariotik dan sel eukariotik. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Maufiro dengan NIM akhir 016. Baik, di sini saya akan mengenalkan capaian pembelajaran lulusan dari materi ini, yakni diharapkan dapat mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya. Selanjutnya yaitu mampu mendemonstrasikan pengetahuan biologi pada tingkat molekul, sel, dan organisme serta interaksinya dengan lingkungan. Selanjutnya yaitu ada CPMK-nya sendiri adalah mahasiswa dapat menganalisis struktur dan fungsi molekul biologis yang penting dalam sel, serta menganalisis interaksi antara molekul dalam sel dan dampaknya terhadap fungsi seluler. Selanjutnya tujuannya yakni mahasiswa mampu memerinci tahapan transkripsi, menjelaskan fungsi masing-masing komponen transkripsi, memerinci tahapan translasi, menjelaskan fungsi masing-masing komponen translasi, serta membandingkan proses ekspresi gen pada sel prokariotik dan sel eukariotik. Indikator penilaiannya sendiri yakni mahasiswa mampu menjelaskan tahapan ekspresi gen atau transkripsi dan translasi secara rinci, menjelaskan komponen-komponen penting pada proses transkripsi dan translasi serta fungsinya, lalu melakukan perbandingan yang tepat antara proses ekspresi gen di prokariotik dan eukariotik, termasuk peran struktur dan regulasinya. Pada pekan lalu, kita sudah mempelajari mengenai apa saja yang ada di DNA ataupun di kromosom. Jadi DNA sendiri itu sangat rapat komponennya dan tersusun sangat rumit di dalam inti selnya. Jadi ini inti sel. Di sini sendiri ada keterangan the final level of this organization is the chromosome territory, yang menjelaskan bahwa DNA di dalam inti sel tidak tersebar sembarangan, tetapi tersusun dalam wilayah tertentu atau disebut kromosom teritori. Setiap kromosom memiliki wilayahnya sendiri di dalam inti sel dan tidak saling tumpang tindih secara acak. Gambar ini menunjukkan DNA dalam inti sel itu bermacam-macam dan berbagai warna. Ini menandakan bahwa masing-masing warna mewakili satu kromosom. Dan setiap warna berada di wilayah yang terpisah di dalam inti sel, yang menunjukkan bahwa setiap kromosom memiliki ruang khusus atau yang disebut teritori. Ini penting karena mempengaruhi ekspresi gen, interaksi antar gen, dan regulasi genetik. Gambar ini menunjukkan bahwa
tingkat organisasi DNA secara bertahap mulai dari DNA, untayan DNA sehingga menjadi kromosom. Di sini ada DNA yang di mana diketahui DNA ini molekulnya double helix. Selanjutnya ada protein histon, tempat untuk menggulung DNA. Selanjutnya nukleosom atau satuan dasar dari kromatin yang terdiri dari DNA yang melingkari protein histon, atau satu nukleosom ini terdiri dari satu gulungan DNA. Dan ini ada serat kromatin atau rangkaian nukleosom-nukleosom ini yang melilit dan melipat sehingga menjadi kromosom nantinya. Nah, ini kromosom atau struktur padat dan tertinggi dari organisasi DNA yang muncul secara jelas saat pembelahan sel. Gambar ini secara keseluruhan menggambarkan bagaimana DNA yang panjang dan kompleks dapat disusun secara sistematis dalam inti sel dari bentuk double helix hingga membentuk kromosom yang menempati wilayah tertentu dalam nukleus atau kromosom teritori tadi. Selanjutnya yakni ini lebih kompleksnya gambaran dari kromosom dari DNA sehingga menjadi kromosom. Yang pertama ada DNA double helix, ada histon yang menggulung sebuah protein yang menggulung DNA, sama ini nukleosomnya. Ini kromatin fibernya atau serat kromatin yang merupakan rantai nukleosom. Ini ada loop dan kromatid atau serat kromatin akan dilipat-lipat lebih lanjut untuk membentuk loop hingga akhirnya membentuk struktur kromosom yang kompak. Selanjutnya ada kromatid dan juga sentromer. Pada setiap kromosom yang sedang membelah diri terdiri dari dua kromatid kembar atau dua pasang yang dihubungkan di bagian tengah oleh sentromer. Ini sama, akan tapi ini gambar dari mikroskop. Nah, ini perbedaan antara sel eukariotik dan juga sel prokariotik. Yang pertama, lokasi materi genetiknya. Pada sel eukariotik itu, materi genetiknya terdapat di inti sel yang dibatasi oleh membran, sedangkan di prokariotik itu di dalam nukleoid dan tidak dibatasi oleh membran inti, atau di sel prokariotik itu di bagian sitoplasma.
Selanjutnya, bentuk DNA utamanya sel eukariotik itu bentuknya linier, tersusun dalam kromosom, dan untuk sel prokariotik itu sirkuler berupa satu molekul DNA utama. Selanjutnya, jumlah kromosomnya pada sel eukariotik lebih dari satu atau bervariasi tergantung spesiesnya. Kalau pada prokariotik itu biasanya satu kromosom utama. Jadi pada eukariotik itu kromosomnya banyak. Selanjutnya struktur DNA-nya. Sel eukariotik itu terikat pada histon membentuk kromatin, dan pada sel prokariotik tidak terikat pada histon meskipun ada protein sejenis. Selanjutnya, plasmidnya pada sel eukariotik itu jarang, hanya pada beberapa eukariot, misalnya ragi. Pada sel prokariotik umumnya ditemukan berupa DNA ekstrasirkuler kecil. Selanjutnya, pada organel pengandung DNA-nya di sel eukariotik ada misalnya pada mitokondria dan kloroplas. Kalau di prokariotik tidak ada organel bermembran. Jadi hanya di bagian sitoplasma atau di bagian nukleoid tadi. Selanjutnya, pada aspek replikasi DNA-nya, di sel eukariotik kompleks melalui mekanisme fase S pada siklus sel. Kalau di sel prokariotik itu sederhana, replikasi dimulai dari satu origin. Lanjut di transkripsi dan translasinya, pada sel eukariotik itu terpisah secara ruang dan waktu. Transkripsinya di nukleus, translasinya di sitoplasma. Kalau sel prokariotik itu terjadinya bersamaan, jadi satu di sitoplasma karena tidak ada nukleus. Selanjutnya, intronsnya atau sequence tidak mengkode protein itu umumnya pada sel eukariotik ada pada gen-gen eukariotik, tapi kalau di prokariotik itu sangat jarang ditemukan. Selanjutnya, pada aspek pengemasan DNA, sel eukariotik ini membentuk struktur kromatin dengan bantuan histon. Lebih sederhana, kalau di prokariotik itu lebih sederhana tanpa struktur kromatin kompleks. Jadi pada eukariotik DNA-nya itu dikemas lebih rapi sehingga untaiannya itu jelas menjadi dua untaian karena dibantu dengan protein histon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevina Zohra Pratiwi dengan 3 digit NIM terakhir 038 dari kelas pendidikan biologi B akan menjelaskan bagian dari genom, transkriptom, dan protein omics. Yang pertama yakni terdapat lapisan terkait dengan informasi biologis seputar genomics, yakni asam nukleat dan basis metodenya. Yang pertama ada genomik, yaitu studi tentang seluruh informasi genetik atau DNA suatu organisme. Genomik fokusnya pada sequencing, struktur, dan fungsi genom. Ada epigenomik, yaitu studi tentang modifikasi kimia pada DNA atau protein histon yang mengatur ekspresi gen tanpa mengubah urutan DNA. Contohnya termasuk metilasi DNA dan modifikasi histon. Kemudian ada transkriptomik, yaitu studi tentang keseluruhan transkrip RNA dalam sel atau jaringan, mencerminkan gen yang aktif diekspresikan pada kondisi tertentu.
Kemudian ada proteomik, yaitu studi tentang keseluruhan protein yang dihasilkan oleh sel atau organisme, termasuk struktur, fungsi, dan interaksinya. Yang terakhir ada metabolik, yaitu studi tentang metabolit atau molekul kecil yang terlibat dalam proses metabolisme, memberikan gambaran seputar aktivitas biokimia seluler. Metode dalam asam nukleat ini menekankan bahwa 3 omik teratas, yaitu genomik, epigenomik, dan transkriptomik, merupakan metode yang berbasis pada asam nukleat, yaitu DNA maupun RNA. Next, yaitu genomika. Genomika adalah studi komprehensif terhadap genom, yaitu seluruh materi genetik suatu organisme. Di sini terdapat gambar nukleus, kemudian ada juga gambar mitokondria. Di sini ada mitokondria DNA. Kemudian di sini ada kromosom manusia dan di sini ada untaian DNA. Selanjutnya yaitu genomika atau genomics. Genom adalah seluruh instruksi DNA yang dapat ditemukan dalam sebuah sel. Pada manusia, genom terdiri atas 23 pasang kromosom yang tersimpan di dalam nukleus dan mitokondria atau kloroplas pada sel tumbuhan. Genom nuklear terdiri kurang lebih 3 miliar 200 juta nukleotida atau DNA dan terbagi menjadi 24 molekul linear. Nah, di sini ada gambar sel manusia. Nuklear genom dan di sini adalah keluarga ya. Next ada transkriptomik. Transkriptomik adalah keseluruhan RNA yang ditranskripsikan dari genom dalam suatu sel pada kondisi tertentu. Transkriptom mencakup mRNA, RNA pembawa informasi, tRNA, rRNA, dan RNA non-coding lainnya. Contohnya seperti miRNA, siRNA, dan incRNA. Catatan penting dalam materi kali ini, yakni transkriptom bersifat dinamis, yang artinya dapat berubah bergantung pada jenis selnya, waktu, maupun kondisi lingkungan. Studi transkriptom dilakukan dengan teknik RNA-seq atau microarray. Next, ada proteomik, genom, transkriptom, dan proteom. Istilah genom itu berisi atau komponennya terdiri dari semua gen DNA, yakni gen maupun non-gen, dan sifatnya statis, serta menggunakan sequencing atau WGS untuk teknologi studinya. Sedangkan untuk transkriptom, isi atau komponennya terdiri dari RNA hasil transkripsi, sifatnya dinamis, dan teknologi studinya adalah RNA-seq microarray. Untuk proteom, isi atau komponennya hasil ekspresi gen, sifatnya sangat dinamis, dan teknologi studi yang digunakan dalam istilah ini yakni ada mass spectrometry atau 2G gel. Perkenalkan, nama saya Sabrina Tita Buana dengan NIM digit terakhir yaitu 021. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses ekspresi gen. Nah, proses ekspresi gen meliputi 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Nah, gambar tersebut merupakan gambaran umum mengenai tentang ekspresi gen. Nah, pada gambar tersebut merupakan sel eukariotik. Mengapa? Karena sel eukariotik memiliki ciri yaitu adanya nukleus. Nah, di selain nukleus juga terdapat DNA, kemudian ada RNA, membran plasma, sitoplasma, RNA, ribosom, protein, dan nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan tempat transkripsi atau pengubahan DNA menjadi RNA. Nah, pada gambar tersebut terdapat step 1 yaitu transkripsi, di mana DNA diubah menjadi RNA. Kemudian ada nuclear pore atau lubang di membran inti yang memungkinkan RNA keluar dari sitoplasma.
Kemudian RNA itu keluar dan di sitoplasma RNA bergerak menuju ribosom. Nah, di ribosom ini RNA akan diubah menjadi protein. Dan perubahan RNA menjadi protein merupakan step kedua, yaitu translasi. Selanjutnya adalah transkripsi. Kalian tahu nggak sih apa itu transkripsi? Jadi transkripsi itu adalah perubahan di mana DNA menjadi RNA di nukleus. Nah, selanjutnya ini merupakan adalah gambaran proses dari transkripsi gen. Nah, di DNA itu ada struktur promoter, kemudian gene dan terminator. Nah, promoter ini merupakan awalan di mana proses dari transkripsi tersebut. Kemudian terminator ini merupakan proses mana transkripsi dihentikan. Nah, di gen ini terdapat proses di mana RNA itu ditranskripsikan. Berikut ini merupakan detail dari proses transkripsi. Nah, di detail tersebut ada yang namanya enzim RNA polimerase, yaitu enzim yang membaca DNA dan membentuk RNA berdasarkan template DNA tersebut. Kemudian ada kodon, ada RNA nukleotida, kemudian ada base triplet, kemudian ada pre-rmRNA atau RNA yang dibentuk awal dan masih belum final atau masih belum matang. Kemudian ada DNA yang diubah menjadi rMNA. Selain itu ada intron dan ekson yang sesuai di yang sudah dijelaskan tadi oleh rekan saya mengenai sel eukariotik. Di sana juga terdapat kunci dari rantai tersebut. Sebelumnya saya sudah menyinggung mengenai adanya perubahan DNA mRNA base pairing during transkripsi. Nah, adenin itu berubah menjadi urasil, kemudian timin menjadi adenin. Untuk guanin akan menjadi sitosin dan sebaliknya sitosin akan menjadi guanin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ayu Prasasti dengan NIM 240302040004. Di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang translasi. Untuk translasi sendiri itu adalah proses di mana kode dari mRNA diubah jadi urutan asam amino yang nantinya membentuk protein. Ini adalah langkah-langkah kedua setelah transkripsi atau penyalinan kode genetik dari DNA ke mRNA dalam pembuatan protein di dalam sel. Nah, jadi seperti ini bisa dilihat. Untuk translasi sendiri itu melibatkan bagian yaitu mRNA yang bisa disebut sebagai pesan atau cetakan yang membawa kode genetik dari DNA ke tempat pembuatan protein. Selanjutnya ada ribosom yang bisa disebut dengan dapur tempat membuatnya protein. Ribosom memiliki dua bagian, yaitu bagian besar dan juga kecil. Dan memiliki 3 ruangan utama. Yang pertama itu ada A site, tempat masuknya tRNA baru, dan kemudian P site untuk tempat tRNA memegang rantai protein yang lagi tumbuh, dan juga E site ada tempat tRNA keluar setelah selesai. Setelah itu ada bagian tRNA yaitu kurir yang membawa asam amino ke ribosom sesuai dengan kode dari mRNA. Sebentar. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang proses translasi. Jadi proses translasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu inisiasi, yaitu proses awal di mana mRNA menempel di ribosom. Kemudian ribosom mencari kode start yang biasanya disebut AUG. Lalu tRNA membawa asam amino yang pertama yang disebut metionin dan memulai proses.
Yang kedua ada elongasi atau pemanjangan, yaitu yang pertama tRNA lain masuk membawa asam amino sesuai dengan kode mRNA. Setelah itu asam amino menyambung satu persatu membentuk rantai protein yang panjang. Kemudian kemudian ribosom menggeser tRNA yang sudah selesai keluar. Yang terakhir adalah terminasi, yaitu proses berhentinya kalau ribosom bertemu dengan kode stop yaitu UAA, UAG, dan UGA. Kemudian melepas rantai protein yang sudah jadi dari ribosom. Jadi hasil akhir yang didapatkan dalam rangkaian tersebut yaitu adalah asam amino yang urutannya sesuai dari pesan atau mRNA. Setelah translasi, protein ini bakal dilipat dan diproses lagi supaya berfungsi sesuai kebutuhan sel. Selanjutnya adalah proses ekspresi gen sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Di sini saya akan jelaskan dulu ekspresi gen. Ekspresi gen adalah proses di mana informasi dari gen DNA digunakan untuk membuat produk berupa protein yang dibutuhkan sel. Nah, untuk sel pada gen prokaryotik, yaitu transkripsi dan translasi itu terjadi di sitoplasma. DNA berada di sitoplasma karena prokaryotik tidak memiliki inti sel. Kemudian terjadi juga proses transkripsi yaitu membuat mRNA dari DNA dan translasi membuat protein dari mRNA terjadi hampir bersamaan di tempat yang sama. Untuk langkah-langkahnya itu ada DNA menjadi mRNA di proses transkripsi, kemudian mRNA langsung diterjemahkan oleh ribosom menjadi protein translasi dan menghasilkan protein yang langsung terbentuk dari mRNA tanpa proses tambahan. Selanjutnya untuk proses ekspresi gen pada sel eukaryotik, yaitu prosesnya transkripsi terjadi di inti sel, translasinya di sitoplasma, DNA berada di dalam inti sel. Proses transkripsi terjadi di inti, menghasilkan pre-mRNA. Pre-mRNA harus diproses splicing, penambahan cap dan tail menjadi mature mRNA. Mature mRNA keluar dari inti menuju sitoplasma untuk diterjemahkan oleh ribosom menjadi protein. Untuk langkah-langkahnya, itu yang pertama DNA diubah menjadi pre-mRNA melalui transkripsi di inti, pre-mRNA diubah menjadi mature mRNA melalui proses splicing, kemudian dari mature mRNA menjadi protein yang terjadi translasi di sitoplasma. Lalu hasilnya membentuk protein terbentuk dari mRNA setelah diproses dan diterjemahkan. Jadi proses ekspresi gen pada sel eukaryotik yang pertama transkripsi itu terjadi di dalam inti sel, tepatnya ada di sitoplasma. Kemudian DNA yang berada di dalam inti sel melakukan proses transkripsi yang terjadi di inti dan menghasilkan pre-mRNA. Lalu pre-mRNA yang harus diproses splitting atau penambahan cap dan tail menjadi mature mRNA. Lalu mature mRNA keluar dari inti menuju sitoplasma untuk diterjemahkan oleh ribosom menjadi protein. Jadi seperti itu untuk penjelasannya. Saya Helmi Nasiruddin Manaf dengan nomor NIM 24030204023. Saya merupakan mahasiswa baru di Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2024. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi biosel dan molekuler. Baik, yang pertama yaitu mengenai struktur DNA yang padat. Mana ya ini PPT-nya? Bisa digeser slide-nya. Nah, di sini ada struktur DNA yang padat. Untuk gambarnya, nah untuk gambar
di sini itu ada struktur seperti benang kusut yang berwarna biru hijau. Nah, di sini itu menggambarkan bagaimana DNA itu yang sangat panjang beberapa meter direntangkan, kemudian dikemas dengan sangat rapat di dalam inti sel. Nah, struktur ini bukan acak-acakan, tapi sangat terorganisir untuk memungkinkan pengaturan ekspresi gen dan replikasi DNA. Kemudian, nah di slide 2 ini yaitu nukleosom. Nah, pada gambar slide 2 ini serangkaian bola biru muda yang diikat oleh pita tipis dengan skala 10 nm. Gambar ini menunjukkan juga unit dasar pengemasan DNA yang disebut dengan nukleosom, yaitu DNA yang melilit protein histon. Masing-masing nukleosom berfungsi seperti gulungan-gulungan benang yang membantu memadatkan DNA. Dan nukleosom ini tidak membentuk struktur simetris yang teratur. Next slide. Nah, kemudian di slide ketiga ini ada Klutses atau kelompok nukleosom. Pada gambar ini, nukleosom tampak berkelompok membentuk area yang lebih padat. Nukleosom membentuk kelompok kecil yang disebut dengan Klutses, bukan rantai tunggal memanjang. Klutses di sini terdiri dari beberapa nukleosom dan membentuk unit struktural penting dalam pengemasan kromatin. Lanjut slide lagi. Dan slide keempat ini merupakan organisasi lebih kompleks, struktur Klutses lebih kompleks dan beragam. Gambar ini menunjukkan organisasi Klutses dalam bentuk 3D yang lebih kompleks. Susunan ini memungkinkan kontrol ekspresi gen secara spasial dan dinamis tergantung pada kebutuhan sel. Next slide. Nah, untuk pada slide 5, ini masih berhubungan dengan Klutses tadi, yaitu Klutses dan kromatin nanodomains, yaitu CND. DNA melilit protein histon membentuk nukleosom, yaitu bola biru. Nukleosom berkumpul membentuk kelompok yang disebut dengan Klutses. Klutses ini bergabung menjadi struktur baru bernama chromatin nanodomains atau CNDS. Nah, kemudian ada pula slide yang ke-6. Next slide. Nah, ini CND, chromatin nanodomain. CND ini mencakup sekitar 100.000 sampai 200.000 pasangan basa DNA. Dan ini adalah unit organisasi menengah dari kromatin. Lanjut slide. Pada slide 7 dan 8 ini gabungan yaitu TAD atau Topologically Associating Domain dan CNDs bergabung membentuk TADs, Topologically Associating Domains. Dan ini adalah tingkatan organisasi lebih tinggi, di mana bagian DNA ini saling berinteraksi dalam satu domain. Ukuran TAD ini rata-rata sekitar 1 megabasa DNA. Gambar tersebut memberikan skala visual 200 nm atau nanometer untuk menunjukkan kerapatan dan ukuran relatif TAD tadi. Next slide. Kemudian ada pembentukan awal loop oleh kohesin dan CTCF. Pembentukan awal loop ini proses pembentukan dimulai saat kompleks kohesin yang bentuknya menyerupai cincin. Nah, di sini ada gambar cincin, seperti cincin kan, melilit itu, kemudian menempel pada DNA. Jadi loop kompleks kohesin yang bentuknya seperti cincin itu menempel pada DNA yang ada rantainya itu. Ya, menarik dua sisi benang itu, benang DNA dan alitan DNA itu ke dalam dirinya. Kemudian tarikan tersebut menciptakan struktur loop. Nah, di sini CTCF sebagai protein pengarah, kemudian membantu menentukan arah dan lokasi berhentinya loop tersebut. Next slide.
Kemudian slide berikutnya yaitu DNA ditarik melalui kohesin pada mamalia. Benang DNA tidak telanjang, melainkan terbungkus dalam nukleosom. Nah, struktur bulat ini berisi protein histon. Nah, kohesin menarik rangkaian nukleosom ini membentuk loop sambil tetap menjaga struktur DNA yang terorganisir. Slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya ini peran CTCF sebagai batas loop. Loop extrusion oleh kohesin akan terus berlangsung hingga bertemu dengan protein CTCF. CTCF ini berikatan pada sekuens DNA yang tertentu dan bertindak sebagai pemberhenti, menandai batas-batas dari domain interaksi, yaitu TAD tadi. Next slide. Pada struktur akhir TAD yang dinamis, ini kan ada struktur TAD yang bersifat dinamis. TAD berbentuk sebagai hasil dari proses ini. TAD adalah wilayah DNA di mana bagian-bagiannya itu lebih sering berinteraksi satu sama lain. Akan tapi struktur TAD ini tidak statis. Mereka itu dinamis. Tadi yang disebutkan pertama, bisa berubah tergantung pada aktivitas sel. Karena loop extrusion ini juga memiliki proses yang sangat fleksibel. Selanjutnya adalah kumpulan dari beberapa TAD. Nah, TAD ini berfungsi untuk menjaga agar gen-gen itu tidak bercampur dengan gen yang lain. Nah, dari kumpulan beberapa TAD tersebut, ini lebih kompleksnya lagi, dan ternyata dari kompleks yang tadi itu dibagi menjadi 2 compartments. Jadi 2 kompartemen yang mana ada perbedaan dari 2 kompartemen tersebut. Nah, kompartemen A itu untuk membedakan gen-gen yang aktif. Jadi kompartemen A untuk yang aktif dan kompartemen B untuk gen-gen yang kurang aktif. Jadi ada kompartemen A dan kompartemen B, aktif dan yang tidak aktif. Akan dibedakan dengan warna biru untuk kompartemen B dan merah untuk kompartemen A. Nah, ini kumpulan semuanya. The final level of this organization is the chromosome territory. Nah, ini the final levelnya kromosom dari yang gambar tadi. Ini ada perbedaan warna untuk membedakan fungsi-fungsinya. Berikut ini merupakan struktur dari kromosom yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, ini merupakan gambaran dari tahapan dari DNA packaging ke kromatin dan kromosom. Yang pada awalnya itu ada DNA, kemudian DNA tersebut dibalut menjadi nukleosom, kemudian ada tahap yang ketiga, tahap keempat, kelima, dan yang terakhir menjadi kromosom. Selanjutnya adalah teknologi omics, yaitu yang sudah dijelaskan oleh teman rekan saya, Nefrina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.